Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Del Bandi NIM 092. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang penghindaran risiko dan pengurangan risiko. Untuk materi pertama adalah menghindari risiko. Salah satu cara untuk pengendalian risiko khusus adalah dengan menghindari harta, orang, atau kegiatan yang memungkinkan menimbulkan risiko dengan cara menolak memiliki, menerima, atau melaksanakan kegiatan yang mengandung risiko walaupun hanya untuk sementara. Langkah pertama dari penghindaran risiko ini adalah menghindari proaktif, ketika langkah kedua abandonment. Menghindari merupakan pendekatan yang efektif untuk menahan risiko dengan menghindari sebuah risiko. Organisasi akan mengetahui bahwa tidak akan mengalami kerugian potensial atau ketidakpastian dari risiko yang dihasilkan. Program pencegahan kerugian mencoba untuk mengurangi angka kerugian atau mengeliminasi kerugian tersebut sama sekali. Aktivitas pencegahan kerugian dapat dipusatkan pada yang pertama adalah mengubah hazard, yang kedua mengubah lingkungan di mana hazard tersebut berada, dan yang ketiga menghalangi proses dengan jalan interaksi hazard dan lingkungan. Contoh dari kegiatan mencegah yang difokuskan dalam hazard adalah hazard melakukan urusan rumah tangga, tindakan mencegah kerugian yaitu dengan program latihan dan pemantauan. Yang kedua hazard banjir, tindakan pencegahan kerugian dam, sungai, pengelolaan sumber air, dan lain-lain. Kemudian yang kedua adalah materi tentang pengurangan risiko. Pengurangan risiko adalah program yang didesain untuk mengurangi potensi yang kuat dan kerugian. Sebuah alat pemadam kebakaran yang berupa semprotan sebagai contoh klasik dari pengurangan risiko karena api tidak bisa diduga. Maka alat pemadam kebakaran itu diaktifkan seperti sistem yang tidak bisa mengurangi aktivitas dari kerugian. Ketidaktentuan adalah pendekatan yang terpadu untuk mengurangi kerugian. Sebuah rencana ketidaktentuan dalam sebuah organisasi besar adalah usaha untuk mengidentifikasi kemungkinan krisis atau ketidaktentuan dan rencana mengembangkan untuk kejadian yang demikian. Di antara aktivitas yang boleh menjadi bagian dari sebuah rencana ketidaktentuan adalah yang pertama pelatihan silang kerja, yang kedua letak dari tempat menyimpan dokumen komputer, yang ketiga pembaruan dari sistem pemadam kebakaran, yang keempat menjaga kepercayaan dari lembaga peminjaman. Pemisahan menawarkan ilustrasi akhir dari sebuah teknik pengurangan risiko. Pemisahan adalah sebuah teknik di mana sebuah organisasi mencoba memisahkan eksposur kerugiannya satu sama lain daripada mengizinkan mereka menderita kerugian dalam suatu kejadian. Sekian penjelasan dari saya. Bila ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan presentasi berikutnya, yaitu pelakuan risiko secara menahan. Pada suatu perusahaan tentunya harus berani menanggung berbagai kemungkinan risiko yang akan terjadi. Dengan demikian, perusahaan akan berupaya agar risiko itu terrealisasi atau tidak akan terjadi dan dapat mencadangkan sejumlah anggaran dengan pola tertentu sebagai antisipasi bila suatu saat perusahaan mengalami risiko yang terburuk. Berikut merupakan bentuk risiko agar kondisi perusahaan berani menanggung risiko yang terjadi. Risiko yang direncanakan yaitu dimulai dari upaya mengetahui seluruh risiko yang mungkin akan timbul dan mengidentifikasikan risiko yang mungkin akan menjadi penyusunan berbagai tindakan yang akan diambil. Pada kondisi ini, tindakan yang akan diambil menjadi tanggung jawab perusahaan tersendiri dan tidak dialihkan pada pihak lain atau pihak ketiga di luar perusahaan. Contohnya, seperti perusahaan lebih menekankan pada pelatih mengemudi dan seleksi pengemudi yang ketat dengan upaya mengatasi risiko terjadinya kerusakan kendaraan karena kecelakaan. Pada kondisi ini, perusahaan lebih memilih menganggarkan dana untuk meningkatkan keterampilan pengemudi daripada mengasur kendaraan yang rusak. Sedangkan penahanan risiko direncanakan menggunakan bentuk kegagalan perusahaan dalam mengidentifikasikan risiko yang mungkin terjadi sehingga pada saat risiko itu terjadi pada perusahaan tidak memiliki anggaran atau tidak memiliki dana untuk mengatasi risiko itu. Yang kedua yaitu ada pendanaan risiko yang ditahan. Dalam menerapkan retention, perusahaan tetap menumbuhkan anggaran walaupun dalam jumlah yang lebih sedikit.
Jika dibandingkan harus melakukan risk transfer pada jenis usaha tertentu, pembebanan dalam menetapkan retention risk dapat dialihkan kepada konsumen melalui penambahan sejumlah biaya tertentu dari produk yang dihasilkan perusahaan. Namun, penerapan metode ini perlu mempertimbangkan agar penambahan biaya tidak mengurangi daya saing perusahaan. Berikut ini ada beberapa model pendanaan untuk risk retention, yaitu ada dana cadangan. Dana cadangan merupakan pengalokasian atau penyelisihan dana tertentu dapat dari keuntungan perusahaan atau yang lainnya secara periodik dengan tujuan untuk membiayai kerugian yang mungkin. Misalnya saja 1% dari laba ditahan dialokasikan untuk mengelola resiko. Yang kedua ada self insurance, yaitu hal ini dilakukan dengan cara menyisihkan atau membayarkan sejumlah dana berdasarkan hasil penghitungan kepada pihak di dalam perusahaan yang ditugaskan untuk mengelola risiko. Yang perlu diperhatikan dalam slide ini adalah ekspor di perusahaan cukup besar dan risiko yang diprediksi dengan baik. Keuntungan dari metode ini bila terjadi maka bisa menimbulkan biaya tambahan, sedangkan kerugian atau keterbatasan dari konsep ini harus tinggi sehingga memenuhi skala ekonomi. Yang ketiga yaitu ada captive insurance, yaitu tidak jauh berbeda dengan life insurance, di mana perusahaan membayarkan atau mengalokasikan sejumlah dana tertentu kepada pihak pengelola risiko, yang mendirikan perusahaan yang akan membentuk anak perusahaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kita masih dalam penanganan resiko, tapi lanjut kepada yang penanganan sharing ya. Jadi kenapa sih resiko itu penanganannya perlu sharing? Nah, jadi pada sederhananya ketika kalian memiliki masalah, biasanya kalian punya teman curhat. Nah, jadi logikanya seperti itu, kerangka berpikirnya. Ketika kalian punya teman curhat, masalah kalian itu kalian ceritakan kepada teman kalian yang kalian percaya itu, secara tidak langsung kalian itu merasa lega. Entah kan, padahal teman kalian itu cuma mendengarkan dan belum memberikan solusi, padahal masih dalam tahap itu. Tapi secara tidak langsung kalian itu merasa lega, seolah-olah masalah yang 100% itu menjadi turun, entah 50%, 70%, bahkan 30%, atau bahkan menjadi 0%. Nah, jadi kerangka berpikirnya seperti itu. Kenapa kok perlu sharing, perlu berbagi? Nah, kalau implementasinya pada perusahaan, kenapa kok perlu berbagi resiko? Nah, ketika mempunyai project atau target, nah itu ingin bekerja sama dengan sebuah perusahaan lain atau dengan pihak lain, itu perlu dianalisis apakah perlu melibatkan pihak lain, lalu benefit apakah yang didapatkan ketika bekerja sama, dan masalah apakah yang akan dihadapi ketika bekerja sama. Itu dianalisis bersama dan dibagi tugas dan bagian-bagiannya disatukan, kira-kira lebih banyak resikonya ataupun keuntungannya. Nah, jadi ketika perjanjian itu dibuat sedetail mungkin agar tidak merugikan pihak satu maupun pihak kedua. Nah, jadi seperti itu. Jikapun perjanjian itu tidak dibuat secara detail, takutnya apa? Takutnya perusahaan yang saling bekerja sama ini salah satu pihak akan dirugikan, atau bahkan kedua pihak akan dirugikan kalau memang perjanjiannya itu dilakukan secara ceroboh. Jadi secara singkatnya seperti itu. Kenapa kok perlu berbagi resiko? Penanganannya itu perlu
perlu berbagi secara tidak langsung akan lebih cepat, mungkin akan lebih cepat atau efektif terlaksananya, dan resiko yang dihadapi itu menjadi lebih kecil ataupun menurun. Jadi seperti itu. Terima kasih. Baik, saya Sirotofik Asaka di sini akan menjelaskan tentang pemindahan resiko. Yang pertama yaitu pemindahan resiko atau risk transfer, yaitu adalah perusahaan memindahkan atau mentransfer resiko ke pihak lain yang biasanya mempunyai kemampuan lebih baik dalam hal mengendalikan resiko, baik karena skala ekonomi yang lebih bagus atau karena mempunyai keahlian untuk melakukan manajemen resiko yang lebih baik. Alat atau cara yang digunakan untuk pendekatan ini yaitu berupa asuransi, yaitu dari dua sudut pandang. Asuransi itu dapat dilihat dari dua sudut pandang. Yang pertama yaitu sebagai perlindungan terhadap resiko keuangan yang disediakan, dan juga pengendalian resiko sendiri merupakan tindakan yang dilakukan untuk menyelamatkan perusahaan dari kerugian dengan menentukan cara terbaik menangani resiko. Pengendalian resiko yang merupakan tahapan yang harus dilakukan setelah melakukan identifikasi dari pengukuran resiko. Lalu yang kedua yaitu cara pemindahan resiko. Menurut Herman Darmawi, risk financing merupakan pengadaan dana yang dilakukan oleh perusahaan untuk memulihkan kerugian perusahaan. Risk financing atau pembiayaan resiko biasanya berhubungan dengan cara-cara pengadaan dana untuk memulihkan kerugian. Cara ini terdiri dari yang pertama yaitu risk financing transfer atau memindahkan resiko disertai dengan pembiayaan. Yang kedua yaitu risk retention atau resiko ditangani sendiri oleh perusahaan yang bersangkutan. Lalu selanjutnya jenis-jenis pemindahan resiko. Resiko dalam industri peransurasian diartikan sebagai ketidakpastian dari kerugian finansial atau kemungkinan terjadi kerugian. Ketidakpastian dan peluang kerugian ini dapat disebabkan oleh berbagai macam hal, antara lain ketidakpastian ekonomis, ketidakpastian yang berkaitan dengan alam, ketidakpastian terjadinya perang, pembunuhan, pencurian, dan lain-lain. Resiko dibagi menjadi dua, yaitu resiko murni, yaitu resiko di mana kemungkinan kerugian ada tetapi kemungkinan keuntungan tidak ada. Contohnya yaitu resiko kecelakaan, kebakaran, dan lain-lain. Yang kedua yaitu resiko spekulatif, yaitu di mana kita mengharap terjadinya kerugian dan juga keuntungan. Tidak semua resiko dapat diasuransikan. Resiko yang dapat diasuransikan adalah resiko yang dapat diukur dengan uang. Mungkin cukup sekian dari saya. Bila ada pertanyaan silahkan ditanyakan. Terima kasih.